Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Nafiah, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang saya hormati Bapak Atep Iman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya membuat podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya mengambil materi tentang hak asasi manusia dan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan lain-lain yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Padahal di Indonesia adalah negara hukum dan juga telah mempunyai peraturan sendiri yang berkenaan dengan pelanggaran HAM, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan memberikan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus penyandang disabilitas. Banyak sekali para penyandang disabilitas di negara Indonesia ini yang masih belum mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak dengan para pekerja non-disabilitas. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan para pekerja non-disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Saya mengambil contoh kasus Suci Prestanti, seorang penyandang disabilitas yang mengaku sulit mencari pekerjaan. Banyak perusahaan yang menolak lamarannya dengan beragam cara, dan ada juga perusahaan yang ia datangi langsung menolak secara jelas dengan bertutur kata, "Di sini tidak terima teman disabilitas." Saat itu Suci merasa sakit hati dan sedih. Perusahaan langsung menutup pintu kesempatan untuk bekerja sebelum menunjukkan kemampuannya. Dan di sini juga terlihat pula adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi para penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk bekerja tanpa harus adanya diskriminasi. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, khususnya Pasal 53 Ayat 1, mensyaratkan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Lalu, Pasal 2 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1% penyandang disabilitas. Dan perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 Ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis kecacatannya. Tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Maka dari itu, pemerintah mempunyai dalam hal ini berperan penting dalam tujuan pembangunan Indonesia tanpa diskriminasi dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Yang cukup sekian pemaparan materi dari saya
Akhiri kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.